Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Mubakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang sejarah disyariatkannya azan dalam Islam. Sejarah disyariatkannya azan dalam Islam. Bagi umat Islam, ketika akan melaksanakan sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tentu kita mengenal yang namanya azan. Azan ini adalah pertanda masuknya waktu sholat. Azan ini adalah seruan untuk melaksanakan sholat. Azan ini sesuatu yang memang melekat bagi umat Islam, karena dalam sehari saja bisa 5 kali kita mendengarkan azan. Sama dengan sholat wajibnya itu sendiri yang jumlahnya 5 kali dalam sehari semalam. Artinya azan ini merupakan sesuatu hal yang sangat menyatu dengan umat Islam. Tidak mungkin dipisahkan umat Islam dengan azan. Ketika kita mendengar azan, maka itu adalah sebuah syariat yang memang dalam Islam itu sudah melekat sejak awal disyariatkan oleh Rasulullah hingga saat ini. Jika kita telusuri sejarah, ternyata azan ini baru pertama kali muncul ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Jadi ketika Rasulullah itu 13 tahun berdakwah di kota Mekah, itu belum ada azan. Jadi azan itu ketika Rasulullah berdakwah 13 tahun di kota Mekah belum ada yang namanya azan itu. Karena memang sholat 5 waktu itu sendiri kan baru muncul setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sholat 5 waktu pertama kali muncul setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan turun perintah sholat 5 waktu. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj itu kira-kira beberapa tahun ya sebelum peristiwa hijrah, sekitar 3 tahun lah kurang lebih. 3 tahun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, peristiwa Isra Mi'raj itu. Artinya memang 3 tahun sebelum hijrah sholat 5 waktu sudah ada, tetapi azannya belum ada, belum disyariatkan. Azan itu dalam sejarah pertama kali disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Jadi kira-kira Rasulullah baru belum 1 tahun ada di Madinah gitu. Pada saat itulah kemudian azan disyariatkan. Nah, dalam sejarahnya memang Rasulullah itu pertama kali bermusyawarah dengan para sahabat, itu bermusyawarah tentang bagaimana caranya untuk mengumpulkan kaum muslimin ke dalam satu tempat, untuk mengumpulkan kaum muslimin di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Itu awal kisah. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat, meminta saran kepada para sahabat dengan cara apa agar kita bisa mengumpulkan kaum muslimin yang menyebar di berbagai tempat untuk bisa berkumpul di Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah gitu. Untuk setiap sholat yang 5 waktu, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini bagaimana caranya mengumpulkan orang banyak ini? Bagaimana caranya mengumpulkan orang banyak agar mereka itu bisa berkumpul di masjid dalam waktu yang sama untuk melaksanakan sholat secara berjamaah? Rasulullah meminta saran kepada para sahabat. Akhirnya muncullah sejumlah saran dari para sahabat waktu itu. Ada misalnya sahabat yang menyarankan, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggunakan
lonceng saja. Jadi ketika misalnya waktu subuh tiba, waktu zuhur tiba, kita pukul lonceng. Kita pukul lonceng untuk memberitahu orang-orang sebagai pemberitahuan kepada orang banyak bahwa waktu sholat sudah datang, sudah tiba. Nah, usul ini ditolak oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ini mirip dengan kebiasaan Nasrani memukul lonceng. Jadi tidak disetujui oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau kita membuat api unggun. Jadi membuat api. Jadi ketika waktu sholat tiba, misalnya zuhur, asar, maghrib, maka pertanda bagi orang-orang cara memberitahunya adalah dengan kita membuat api unggun yang besar. Membakar dengan api gitu ya, membuat api unggun yang besar, memberitahuan kepada orang-orang bahwa waktu sholat sudah tiba. Saran ini pun ditolak oleh Rasulullah karena kata Rasulullah itu mirip seperti kebiasaan Majusi. Majusi itu adalah kelompok penyembah api. Jadi ada satu kelompok yang namanya kelompok Majusi. Ini adalah kelompok orang-orang yang menyembah api. Nah, oleh Rasulullah ditolak saran itu. Jadi ditolak saran dengan cara menyalakan api begitu sebagai pertanda masuk sholat. Kata Rasulullah itu mirip dengan kebiasaan orang-orang Majusi. Nah, kemudian akhirnya ketika musyawarah itu tidak selesai ya, karena belum ada saran ataupun ide yang diterima oleh Rasulullah. Kemudian singkat cerita, ternyata pada satu waktu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Ya. Sahabat ini bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini satu malam bermimpi. Dalam mimpinya dia itu didatangi oleh beberapa orang yang mengajarkan kepadanya bahwa jika engkau akan mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah, maka ucapkanlah kata-kata ini. Diajarkanlah kalimat-kalimat yang itu yang kita kenal sekarang dengan kalimat-kalimat azan. Dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat azan yang kita kenal saat ini. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid diajarkan kalimat-kalimat itu oleh orang yang datang kepada dia dalam mimpinya. Jika engkau akan mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka kumandangkanlah kalimat-kalimat begitu. Akhirnya kemudian Abdullah bin Zaid keesokan harinya itu lapor kepada Rasulullah bahwa tadi malam aku bermimpi ya Rasulullah, aku diajari kalimat-kalimat seperti ini. Ketika engkau akan mengumpulkan orang untuk sholat berjamaah, maka pandangkanlah kalimat-kalimat ini. Begitu kata Abdullah bin Zaid dalam melaporannya kepada Rasulullah. Dan ternyata di malam yang sama itu bukan hanya Abdullah bin Zaid, termasuk sahabat yang bernama Umar bin Khattab juga sama. Umar bin Khattab ini pun ternyata bermimpi hal yang sama seperti mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Umar pun datang juga kepada Rasulullah menyampaikan hal yang sama. Jadi ternyata itu adalah petunjuk dari Allah ya, yang disampaikan kepada para sahabat untuk menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah sebagai ide cara ya, untuk mengumpulkan orang banyak ketika masuk waktu sholat. Akhirnya hal tersebut itu disetujui oleh Rasulullah karena Rasulullah memahami bahwa itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk cara mengumpulkan orang ketika masuk waktu sholat untuk mengundang orang-orang banyak melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ide-ide yang sebelumnya itu ditolak oleh Rasulullah ya, dari mulai yang ide mengumpul lonceng, ide menyalakan api, membuat api unggun, begitu ditolak ide-ide tersebut oleh Rasulullah sampai akhirnya kemudian datanglah informasi yang
dialami melalui mimpinya dua orang sahabat yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Nah kemudian setelah Rasulullah mendapatkan laporan tentang hal itu, Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah yang merupakan budak hamba sahaya. Kemudian kata Rasulullah kepada Abdullah bin Zaid, ajarkanlah kalimat-kalimat dalam mimpi itu kepada Bilal, karena Bilal ini suaranya tinggi dan merdu. Jadi Bilal itu meskipun dia budak yang berkulit hitam gitu, tapi beliau itu suaranya lantang gitu, lantang, tinggi, keras, dan juga merdu gitu. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kalimat-kalimat kepada Bilal. Sampai akhirnya kemudian Bilal menghafal kalimat-kalimat itu, dan kemudian Bilal mengumandangkannya, sehingga dalam sejarah Bilal kemudian dikenal sebagai muadzinnya Rasulullah. Bilal dikenal sebagai muadzinnya Rasulullah. Itu dari sisi sejarah. Jadi kalau ada yang yang dikenal dengan muadzinnya Rasulullah, maka jawabannya adalah Bilal. Artinya adalah Bilal bin Rabah. Tetapi jika ada yang bertanya siapakah sahabat muadzin, maka jawabannya adalah Abdullah bin Zaid. Sahabat muadzin ini jawabannya adalah Abdullah bin Zaid. Karena memang Abdullah bin Zaid lah yang pertama kali mendapatkan petunjuk ilham dari Allah tentang tata cara adzan untuk memanggil orang untuk sholat berjamaah, yang kemudian juga ternyata di malam itu dialami juga mimpi tersebut oleh sahabat yang lain, yaitu Umar bin Khattab, yang juga melaporkannya mimpi tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah sekelumit riwayat tentang pertama kali disyariatkannya adzan. Jadi adzan itu pertama kali disyariatkan pada tahun ke-1 Hijrah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan perlu dipahami bahwa adzan ini sebetulnya merupakan pemberitahuan. Jadi sifatnya itu pemberitahuan. Jadi sholat itu bukan karena adzan. Sholat itu bukan karena adzan. Karena memang sholat sendiri itu akan terus berjalan meskipun tidak ada adzan. Maksudnya begini, maksudnya adzan itu adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk, gitu ya. Adzan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Meskipun tidak ada adzan, waktu sholat akan tetap masuk. Begitu. Jadi waktu sholat itu dia akan tetap masuk meskipun tidak ada yang adzan. Karena adzan sendiri sifatnya hanya pemberitahuan bahwa sholat sudah masuk. Nah ini penting untuk kita pahami, karena begini, jangan sampai kemudian ada orang karena meyakini dia baru bisa sholat setelah mendengar adzan, ketika dia tidak mendengar adzan kemudian dia tidak sholat. Ini kan bukan begitu maksudnya. Jadi adzan itu sifatnya pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Meskipun tidak ada adzan, waktu sholat akan tetap berjalan. Sama seperti misalnya kita di sebuah daerah, non muslim, ya, negara non muslim. Di negara non muslim itu kan tentu kita sangat sulit untuk mendengar adzan. Negara-negara non muslim di Amerika misalnya, kita pasti akan sangat sulit mendengar adzan, karena di sana kan masjid sangat jarang karena muslimnya minoritas, kan begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ketika tidak ada adzan kita menjadi tidak wajib sholat? Tentu tidak begitu. Tetap sholat itu wajib kita laksanakan pada waktunya, dan waktu sholat terus berjalan meskipun tidak ada yang adzan, gitu. Karena sifatnya adzan itu hanya pemberitahuan saja ya. Di adzan adalah pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk, tetapi waktu sholat sendiri terus berjalan meskipun tidak ada yang adzan. Demikian kajian hari ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.